Saudara-saudari dan persahabat Nadi, jumpa kembali pada program Edukasi Rohani. Pada kesempatan ini kita melakukan bincang-bincang tentang hukum gereja dengan tema orang murtad. Saudara-saudari dan persahabat Nadi, tentu banyak orang yang sudah dibaptis, tapi tidak sedikit juga mereka yang telah dibaptis kemudian menjadi orang yang murtad. Ini situasi pastoral. Situasi konkret yang dihadapi oleh orang-orang Katolik yang setia dan juga oleh para pastor, khususnya pastor paroki. Ada umat yang sudah sekian lama menjadi anggota gereja Katolik, kemudian meninggalkan gereja alias murtad. Ada bermacam-macam alasan atau pemicu mengapa mereka meninggalkan iman Katolik. Ada yang karena jatuh cinta, lalu cinta membutakan mata iman mereka, dan akhirnya menikah. Demi memperoleh status pernikahan ini, demi mempertahankan cinta, seseorang rela menanggalkan imannya dalam gereja Katolik. Atau bisa juga karena tergiur oleh jabatan yang sangat prestisius, bergengsi, dan memberikan keuntungan, terutama secara finansial, dan juga menaikkan status sosial di tengah masyarakat. Orang rela melepaskan iman demi memperoleh jabatan. Atau bisa juga karena orang kecewa dengan teman seimannya, akhirnya meninggalkan komunitas persekutuan gereja Katolik lalu pergi. Atau bisa juga karena seseorang yang dulu dibaptis mengikuti sang suami atau istri yang Katolik, terinspirasi oleh suami yang Katolik atau istri yang Katolik, lalu yang bersangkutan akhirnya mempelajari iman Katolik dan dibaptis. Tapi kemudian justru pasangan yang Katolik meninggalkannya. Akhirnya ia pun meninggalkan iman Katolik alias murtad. Saudara-saudari yang terkasih, apa kata hukum gereja tentang orang murtad? Mari kita lihat KHK 1983 Kanon 751 yang memberikan penjelasan tentang 3 bentuk pelanggaran terhadap norma gereja. Yang pertama, yang disebut bid'ah atau heresis. Ini merupakan tindakan yang menyangkal atau meragukan dengan membandel suatu kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan Katolik sesudah penerimaan sakramen baptis. Contohnya, tidak menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Bunda Kristus. Itu contohnya. Bentuk pelanggaran kedua itulah kemurtadan. Biasa disebut juga apostasia. Ini merupakan tindakan menyangkal iman Kristiani secara menyeluruh. Jadi apapun yang terkait dengan ajaran iman Katolik itu diingkari, kemudian pergi. Bentuk yang ketiga dari pelanggaran terhadap norma gereja itulah skisma. Skisma merupakan tindakan menolak ketaklukan kepada Sri Paus atau menolak persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang takluk kepada Sri Paus. Kita ingat dalam Kanon 205 diatur tentang 3 syarat dasar untuk menikmati persekutuan yang penuh dengan gereja Katolik. Ada 3 syarat dasar yang diatur dalam Kanon 205. Yang pertama adalah adanya ikatan pengakuan iman, itulah syahadat. Yang kedua, pengakuan dan penerimaan terhadap sakramen-sakramen. Dan yang ketiga, adanya pemerintahan gerejawi atau hierarki dalam gereja Katolik. Nah, orang yang melakukan skisma ini menolak ketundukan kepada Sri Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik, atau menolak
memasuki persekutuan dengan anggota gereja lainnya. Nah, orang yang murtad berarti orang yang menyangkal atau mengingkari iman Kristiani secara menyeluruh, lalu keluar dari keanggotaan gereja Katolik, dan kemudian menjadi pemeluk agama lain atau tidak beragama sama sekali. Sekarang pertanyaannya, orang yang murtad itu kemudian bertobat dan mau kembali ke gereja Katolik, apakah boleh? Dan bagaimana caranya? Mari kita berpegang pada doktrin, ajaran pokok, ajaran inti dalam gereja Katolik, bahwa sakramen baptis memberikan meterai kekal. Ini biasa disebut indelebilis, tak terhapuskan. Sekali orang dibaptis, baptisannya memberikan meterai kekal pada orang yang bersangkutan. Karena berlaku prinsip simul Catholicus, semper Catholicus. Sekali Katolik, tetap Katolik. Apa konsekuensinya? Sekali orang dibaptis secara sah, menurut Kanun 849, memenuhi forma dan materia yang disyaratkan demi sahnya penerimaan baptis itu, maka orang tersebut tetap memiliki meterai kekal sebagai anggota tubuh Kristus. Inilah yang biasa disebut sebagai dasar ontologis keanggotaan dalam gereja Katolik. Sementara ketika terjadi pelanggaran hukum, misalkan kemurtadan, maka orang melanggar norma hukum gereja. Efeknya apa? Yang bersangkutan kehilangan dasar dan status yuridis sebagai anggota gereja, meskipun secara ontologis ia tetap menjadi orang yang dibaptis. Namun keanggotaan secara yuridis dalam gereja Katolik kemudian putus. Tetapi jika suatu saat dia bertobat dan mau kembali ke pangkuan gereja, apa yang harus dilakukannya? Pertama, dia mesti menegaskan komitmen pertobatan dengan menerima sakramen tobat. Orang yang telah murtad ini mesti direkonsiliasi, didamaikan dengan Allah dan gerejanya melalui penerimaan sakramen tobat. Yang kedua, dia mesti membaharui imannya dengan mengucapkan syahadat iman sebagai ungkapan kesetiaan untuk menerima kembali kebenaran iman yang diakui, yang diterima oleh gereja Katolik. Maka saudara-saudari, kalau berjumpa dengan teman, dengan tetangga, atau dengan orang yang tidak kembali ke gereja Katolik setelah sekian lama meninggalkan gereja Katolik, ingat, baptisannya tidak pernah terhapus. Tinggal sekarang saudara-saudari sudah tahu caranya, dampingi saudara-saudari kita supaya kembali dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, menikmati rahmat yang berlimpah dan keselamatan bersama dengan kita sekalian. Demikian program edukasi rohani pekan ini. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Salam sehat, salam nadi.